103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama narasumber kita, Bapak Haji Gatot Nugroho, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo, Bantul, Yogyakarta, yang sekaligus pengelola Museum Jenderal Besar HM Soeharto. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam, sehat Mbak Nurul. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Bapak lagi di museum ya Pak ya? Saya baru di museum. Kebetulan museum kalau hari Senin itu libur sehingga waktunya longgar di museum. Baik. Oke, Bapak, ini mungkin terkait dengan tema kita pagi ini, peran Museum Jenderal Besar TNI Purnawirawan HM Soeharto dalam memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi generasi milenial. Nah, pertama-tama seperti apa sih, Pak, peran museum pada masyarakat khususnya generasi milenial sekarang? Silakan, Pak. Ya, berbicara tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, saat ini generasi kita perlu mendapat edukasi tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan itu bagaimana anak-anak bangsa itu satu, tahu persis tentang sejarah perjuangan bangsa, baik itu sejarah perjuangan sebelum kemerdekaan maupun sejarah perjuangan pada masa kemerdekaan. Mereka setelah tahu itu mereka akan betapa bangganya mereka menjadi anak bangsa, karena kemerdekaan itu tidak semata-mata sebuah hadiah, tapi perjuangan yang mengorbankan eh, para kusuma bangsa, para pahlawan kita yang rela gugur untuk eh, menggapai kemerdekaan maupun untuk mempertahankan kemerdekaan, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Mereka yakin bahasanya kemerdekaan itu adalah titik awal untuk bangsa ini maju, berkembang, mengelola tanah airnya sendiri, dan untuk anak cucu mereka. Sehingga tugas generasi penerus bangsa ini adalah setelah mereka tahu, kemudian saat-saat ini apa yang harus dilakukan dengan adanya edukasi wawasan kebangsaan nasionalisme itu, mereka itu punya jiwa bangga menjadi anak Indonesia. Bangga bahwasanya mencintai negerinya sendiri adalah kebanggaan. Dan mereka harus tahu bahwasanya kita punya landasan umum, landasan filosofi, landasan dasar kita ada dua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, disitulah sehingga kami sebagai museum sejarah, museum yang mengenalkan sosok pejuang sejati, sosok pahlawan bangsa, dan sosok pemimpin bangsa, ini punya tugas utama adalah bagaimana mengenalkan kepada generasi milenial untuk tahu tentang sejarah bangsa dan semakin paham akan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Baik, itu dia DFM Money. Jadi memang sepenting itu. Bapak kalau kita ngomongin soal generasi milenial itu kan tidak terlepas dari yang namanya gadget, ya Pak ya, gawai, handphone. Betul, ya Sebenarnya kalau untuk betul. informasi-informasi sejarah mungkin di dunia internet sudah banyak sekali sumbernya atau Ya literasinya. betul. Nah, bagaimana Bapak memandang bahwa memang perlu adanya museum ini sebagai pendukung untuk generasi muda bisa belajar, bisa menambah wawasan tentang kebangsaan selain dari literatur yang ada di internet atau handphone. Silakan Pak. Ya. Jadi literatur yang ada di internet, handphone, di gadget itu literasi yang ada yang literasi itu sesuai dengan fakta sejarah. Biasanya literasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan. Kemudian literasi yang disampaikan oleh sejarawan Indonesia, tokoh-tokoh penting dari budayawan, sejarawan, dari tokoh-tokoh universitas perguruan tinggi,
Pasti itu literasi yang sesuai dengan fakta dan sejarah berdasarkan apa? Berdasarkan catatan sejarah yang pasti. Tapi saat ini banyak literasi yang diterbitkan oleh sekelompok orang yang hanya kepentingannya adalah bisnis. Jadi yang kontroversi. Iya. Kontroversi itu kadang-kadang bahkan memutarbalikkan sejarah, menggoreng-goreng sejarah, sehingga itu menjadi menarik. Dan itu kadang-kadang justru itu yang walaupun hanya narasi pendek, video pendek, tapi generasi milenial itu lebih lebih cenderung membuka yang itu. Sehingga perlu adanya di museum ini memberikan edukasi yang sebenar-benarnya sebagai lembaga resmi pemerintah, lembaga yang diakui dan secara yuridis formal museum itu kebenaran kejujuran itu pasti dipertanggungjawabkan. Hmm. Sehingga justru di museum inilah selain kita itu punya apa? Punya edukasi lewat internet, baik itu Instagram, YouTube dan lain-lain. Tapi saya melihat perkembangan sekarang itu anak-anak Indonesia sekarang itu anak-anak yang kritis, yang pinter. Ketika mereka mendapat informasi yang salah, mereka akan bertanya. Iya. Informasi yang dapat dari YouTube tentang sejarah, uh, misalnya sudah serang umum 1 Maret, ini yang berperan adalah si A, si B. Nah, di museum itu kita jelaskan. Kita jelaskan, kemudian kita ceritakan, dan kami punya keyakinan ketika berbicara, bercerita, mengedukasi kepada generasi penerus bangsa, itu face to face. Dalam arti anak-anak langsung ketemu dengan tokohnya, anak-anak langsung mendengarkan dari edukator maupun kepala museum di situ. Mereka kita itu bisa bercerita sampai ke hati, memberi motivasi sampai ke hati. Karena apa? Manusia itu adalah produknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan namanya gadget, kemudian komputer, kemudian produk-produk yang sekarang itu menjadi apa? Berita-berita yang sudah populer, itulah produk manusia. Kami dari selama kami melaksanakan di lapangan, ternyata produk yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia ketika bercerita sampai ke hati itu lebih bagus hasilnya daripada produk teknologi yang populer. Kadang-kadang kita menggunakan teknologi touchscreen. Kayaknya touchscreen sudah modern, anak tinggal gadget melihat dan lain. Ternyata Mhm. Iya. mereka mengatakan kami sudah biasa Pak yang seperti itu. Tapi ketika kami bercerita, mereka seperti mendengar dongengan kita, kemudian di belakang itu ada video, kemudian narasi backsoundnya itu berkaitan dengan situasi yang mengena ke hati mereka, itu masuk bahkan sampai ke hati. Bahkan kami sering ketika mengedukasi kepada siswa sama guru, kemudian memotivasi siswa sama guru, itu mereka bisa menangis. Karena apa? Mereka betul-betul mendengarkan, kemudian memperhatikan apa yang kami ceritakan. Ini konsep yang kenapa museum itu sangat perlu memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan dengan beredarnya channel-channel media yang banyak sekali di Indonesia. Dan itu sekarang sudah menjadi bagian penting kami, karena di tempat kami sekarang eh, kalau bukan hari libur, kami buka hari Selasa sampai Jumat, Iya. itu kami mengedukasi anak-anak bangsa, anak sekolah dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, dan mereka konfirmasinya seminggu sebelumnya harus, dan mereka mendaftar karena ada sesuatu yang istimewa, ada pembelajaran di pendopo kami yang ini saya dulu ini ada sekolah wawasan kebangsaan nasionalisme. Jadi setiap hari kami ada jadwalnya dari SMP mana, dari SMA mana, itu sudah tersusun karena mereka sudah konfirmasi, gurunya, kepala sekolahnya terkonfirmasi, mereka seminggu sebelumnya sudah mohon izin kepada kami. Nah, disitulah
kami yakin seyakin-yakinnya, bahkan semakin banyak di Museum HM Soeharto ini anak-anak yang belajar tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Kami sekarang sudah pengunjungnya rata-rata 8.000 sampai 9.000 per bulan. Iya. Dan itu sekarang sudah sekitar 70% adalah generasi milenial, anak-anak bangsa. Anak-anak Nah ya ini Pak ya. yang kenapa museum harus bisa memberi wawasan kebangsaan nasionalisme, karena disitulah museum punya peran sekali. Kuncinya Baik. adalah bagaimana edukator museum, bagaimana pengelola museum itu punya cara yang unik, kreatif, sehingga anak-anak diajak ke sini oleh gurunya, itu mereka pulang itu ada kesan yang mendalam. Bahkan gurunya, saya setiap semester pasti bawa anak-anak ke sini karena ada edukasi yang langsung dan betul-betul anak bisa berdiskusi, bertanya tentang kebenaran sejarah. Baik, Demikian jadi Pak Nurul. jadi begitu deh Femania. Meskipun memang sudah banyak literatur di internet ya Pak ya yang berseliweran, Betul, tapi betul. memang ketika mengunjungi museum, melihat langsung lokasi kejadian atau mungkin barang-barang berharga, peninggalan sejarah bisa langsung masuk ke hati ya Pak ya. Nilai-nilai yang didapatkan pun lebih masuk ke hati dan itu penting untuk generasi muda. Gitu deh Femania. Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Wah, Nurul. sudah beda angle nih, Pak. Ya, Ganti udah posisi. ganti Tam- posisi. Tampaknya di sana cerah ya, Pak ya. Awannya Di bagus sini banget itu, alhamdulillah Pak. udara cerah. Ini apa? Mega-meganya langit biru, mega kelihatan nyaman di sini. Iya, benar sekali. Nurul juga kemarin waktu sana, suasananya memang nyaman deh, Femannya Desa Kemusuk ya, Pak ya. Nah, di Ya, belakang Kumus. Bapak Gatot ada patung Bapak Patung. Soeharto. Ya, Karena memang posisinya lagi di museum nih, Devemania. betul Oke ya, Pak, kita dari lanjut lagi museum. ke pertanyaan ya Pak ya. Ini kan kita sekalian belajar wawasan kebangsaan dan juga nasionalisme. Bapak Soeharto ini kan Pak almarhum dikenal sebagai Presiden RI kedua, juga Bapak Pembangunan. Nah itu kenapa bisa diberikan julukan itu Pak? Silakan Pak Gatot. Bercerita tentang sosok Pak Harto. Pak Harto itu adalah anak-anak yang lahir di Desa Kemusuk pada tanggal 8 Juni 1921. Pada era itu, anak-anak bangsa di seluruh Republik Indonesia itu punya cita-cita hanya satu. Setelah remaja, setelah dewasa, pengen menenteng senjata untuk mengusir penjajah Belanda. Karena pada saat itu tidak ada pilihan lain selain apa? Berjuang untuk mengusir penjajah Belanda. Iya. Kemudian beliau eh, melaksanakan perjuangan bersama dengan para tokoh-tokoh nasional maupun dengan teman-temannya pejuang, dan kemudian beliau dalam perjalanannya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, menggantikan Insinyur Soekarno. Dan ketika beliau membangun negeri ini, waktu itu bangsa kita lah bangsa yang miskin. Kan Nurul tahu ketika saya kecil, saya kelahiran 1967. Iya. Saya kecil dan anak sebaya saya itu kalau punya baju hanya dua. Beli baju 1 tahun sekali ketika Hari Raya Idul Fitri. Dari Mm-mm. kondisinya makannya tidak seperti sekarang, ada nasi, belima ada. Dulu masih pakai bulgur. Bulgur itu sejenis katul dan sekarang jadi makanan ternak, makanan ayam. Kemudian oleh Pak Harto dibangun negeri ini dengan program-program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dengan program pembangunan 5 tahunan. Sehingga sampai pada tahun 1985 kita bisa swasembada pangan. Iya. Berarti negeri kita bisa produk pangan sendiri, tidak tergantung oleh pihak asing. Tidak ada yang namanya impor beras, impor jagung, kedelai, impor daging dan lain-lain. Dan itu produk itu dari petani kita. Petani kita itu adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas.
Beliau mengatakan ketika kita bisa swadaya pangan berarti masyarakat petani kita makmur. Ya. Kalau masyarakat petani kita makmur berarti negara akan maju, akan menjadi negara hebat. Karena apa? 80% bangsa kita adalah bangsa yang di bawah sosok petani dan itu mereka sudah bisa apa? Bisa mandiri, mereka bisa sejahtera. Nah, itu konsepnya bahkan kita mendapat penghargaan dari FAO, suatu organisasi dunia di bawah PBB. Kita mendapat penghargaan karena satu bisa swasembada pangan, yang kedua kita program KB. KB itu keluarga berencana, Ya. yaitu mengendalikan berkembangnya penduduk yang cukup cepat, cukup besar nantinya akan menjadi beban negara. Sehingga program dulu ada program dua anak cukup, satu Ya. keluarga dua anak cukup, dan anak-anak pasti berkualitas karena terjaga. Nah itu yang sehingga Pak Harto itu ditetapkan oleh keputusan MPR sebagai bapak pembangunan yang membangun negeri ini. Harapannya adalah setelah pasca Pak Harto, pemimpin bangsa ini teruskanlah program-program yang namanya program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu dilakukan. Tapi sekarang belum ada yang namanya garis-garis besar haluan negara Ya. yang jangka sampai 25 tahun, 30 tahun itu negara mau dibawa kemana. Siapapun presidennya, itu seharusnya ikuti itu garis-garis besar haluan negara. Tidak boleh presiden baru kemudian mengatakan yang kemarin tidak baik, sekarang saya lebih baik. Karena Hmm. sekarang itu presidennya hanya punya kesempatan hanya 2 periode, hanya 10 tahun. Sedangkan untuk membangun negeri ini jangka panjang 30 tahun. Jadi ketika 30 tahun siapapun jadi presiden harus mengikuti dan meneruskan program-program dari presiden sebelumnya. Itu nanti akan tercapai yang ketika Orde Baru itu dipimpin oleh Pak Harto yang sampai memimpin itu bisa 32 tahun. Baik, baik. Jadi memang kalau untuk kebijakan atau juga program-program dari presiden sebelumnya memang ada baiknya dilanjutkan ya Pak ya untuk Oh mencapai ya. hasil sesuai dengan yang diharapkan. Bapak, ini kita sebagai milenial, anak muda, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta tanah air dan rasa nasionalisme di zaman sekarang? Silakan Pak. Ya, untuk anak-anak muda milenial sekarang, yang perlu kalian lakukan adalah satu, kalian harus yakin kalian nanti bisa menjadi pemimpin bangsa. Untuk Iya, menjadi pemimpin bangsa, satu, harus cerdas, harus punya karakter, harus berwawasan kebangsaan dan nasionalisme tinggi, cinta tanah air, cinta Pancasila, cinta Indonesia. Yang dilakukan adalah belajar sesuai dengan apa situasi kalian. Ketika kalian di SMA, belajarlah semaksimal mungkin tidak hanya belajar keilmuan, tapi organisasi. Karena organisasi dan keilmuan itu adalah suatu ilmu yang saling berkait, kemudian akan menempa kalian untuk menggapai suatu kedewasaan. Kemudian ketika kalian itu sudah kuliah, kalian sudah punya prodi masing-masing. Itu tekuni dengan baik, lakukan dengan baik, dan kalian harus yakin saya bisa turut andil dalam membangun Republik Indonesia. Yang kedua, jangan sekali-kali kalian melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, seperti miras, judi, dan jangan sekali-kali kalian bersentuhan, bertemanan dengan yang namanya narkoba. iya. Karena kalau sudah kalian kenal narkoba, kalian jadi nol lagi, jadi bayi lagi, dan tidak akan punya peran sama sekali untuk bangsa dan negara. Jadi berorganisasilah yang positif di luar pembelajaran resmi berkaitan dengan keilmuan rutin, ekstrakurikuler bagian dari kegiatan kalian. Ekstrakurikuler itu ada pramuka, ada organisasi OSIS, kemudian ada ekstrakurikuler berkaitan dengan seni budaya, tarian, agama. Itu kembangkan, kemudian ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kamu tangkap semaksimal mungkin dan kamu menjadi generasi-generasi cerdas
Satu, generasi sukses yang hebat, berkualitas, berwawasan kebangsaan, punya jiwa nasionalisme tinggi, dan pasti besok bisa membangun dan memimpin negeri ini. Dengan apa? Dengan amanah. Karena di belakang kalian, kalian punya apa? Punya ilmu agama yang kuat. Kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan dan tidak akan berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa. Demikian. Baik, Pak Gatot, apa saja ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah pahlawan, khususnya Bapak Soeharto juga para pendahulu bangsa yang lainnya, untuk bisa kita jadikan pelajaran di masa hidup sekarang? Silakan, Pak. Ya, untuk nah kepada seluruh pendengar pemirsa di FM Mania, generasi khususnya generasi penerus bangsa, kalian harus belajar dari apa sejarah eh, para pejuang kita. Mereka itu berjuang untuk menggapai kemerdekaan itu sampai titik darah penghabisan. Nyawa menjadi taruhannya. Kalian sekarang menjadi anak-anak milenial yang semuanya ada, fasilitas ada, tergampangkan, itu tidak lepas dari perjuangan para pejuang kita, Pak Harto dan kawan-kawannya ketika berperang melawan Hindia Belanda, dan Pak Harto dan kawan-kawan yang kemudian memimpin negeri ini bisa merasakan bagaimana temannya, sahabatnya ketika berperang dengan Belanda, tertembak kepalanya, tertembak dadanya, tapi mereka tersenyum. Tersenyum karena membela Republik Indonesia untuk menggapai kemerdekaan. Mereka selalu punya pegangan kuat yang selalu diberi nasihat oleh para tokoh agama, para ulama. Mereka punya konsep jihad fisabilillah, berjuang untuk kemerdekaan, mencapai kemerdekaan, nyawa taruhannya. Mereka yakin kalau saya nanti gugur ketika dalam perjuangan, saya siap dijemput oleh malaikat surga. Ini harus diketahui. Dan ribuan pejuang kita itu gugur untuk menggapai kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan. Mereka dengan senyum, bahasanya nanti saatnya Indonesia, anak cucu saya akan merasakan bagaimana kemerdekaan, bagaimana pembangunan itu nyata, dan yang bisa meraih adalah anak cucu kita. Nah, ini Baik. yang Pak Harto selalu berpesan kepada masyarakat, generasi bangsa ketika beliau memimpin bangsa ini, kepada para pembantunya, ketika kalian menjadi pemimpin bangsa harus punya konsep 3 so dalam kepemimpinan. Ya. Satu, seorang pemimpin itu harus sabar atine, punya hati yang sabar. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus sareh tumindae, harus punya jiwa bijaksana. Dia mengatakan, kalau pemimpin itu punya hati yang sabar, punya jiwa bijaksana, pasti punya wibawa. Jadilah anak-anakku, kalian generasi penerus bangsa, kalian generasi milenial bangsa Indonesia saat ini, jadilah seorang pemimpin yang punya kewibawaan sejati. Itu harus ditutup dengan so yang ketiga, soleh pikulai, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dilaksanakan oleh pemimpin generasi sekarang ini, pasti akan menjadi pemimpin yang hebat, amanah, dan rakyatnya pasti makmur. Baik. Oke, Pak Gatot, terakhir, apa harapan Bapak untuk museum-museum, semua museum yang ada di Indonesia sebagai wadah untuk tempat belajar bagi para milenial, belajar untuk hal nasionalisme, kebangsaan, khususnya untuk Museum HM Jenderal Soeharto. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Nurul. Dari kami dari Museum Memorial Jenderal Besar Mas Soeharto, bersama-sama dengan permusiuman yang ada di seluruh Republik Indonesia, di bawah Asosiasi Museum Indonesia, sepakat untuk
memberikan edukasi sesuai dengan koleksi pameran yang dibawakan. Karena semua koleksi pameran itu berkaitan dengan seni budaya, sejarah, kemudian peradaban Indonesia, dan itu adalah bagian dari edukasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Itu bukan pesan kami, tapi kebersamaan dalam Asosiasi Museum Indonesia yang jumlahnya sekarang ada lebih dari 500 museum dari seluruh Indonesia. Iya. Dan nanti tanggal 11 sampai tanggal 13 Oktober di Jakarta sebagai tuan rumah ada Hari Museum Indonesia. Ada pameran museum di gedung DPR RI. Nanti para pemirsa di FM Mania, kemudian anak-anak milenial Jakarta, ayo nonton pameran museum yang ada di gedung DPR RI tanggal 11 sampai 13 Oktober 2023. Kami dari Jogja akan datang satu rombongan. Kami juga akan punya pobot di sana mengenalkan museum yang ada di DIY. Jumlahnya ada sekitar 50-an dan bersama-sama museum seluruh Indonesia itu ada kegiatan yang namanya Hari Museum Indonesia. Kebetulan tuan rumahnya adalah asosiasi museum yang ada di daerah khusus Jakarta. Sekarang namanya daerah khusus Jakarta, Iya, bukan daerah DKJ. khusus, tapi daerah khusus Jakarta. Kami bersama-sama dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, teman-teman museum yang ada di Indonesia nanti akan bersama-sama merayakan Hari Museum Indonesia. Nanti tolong Baik. disampaikan lewat di FM 103,4 FM ini untuk disampaikan Baik. tanggal 11 sampai 13 ada Hari Museum Indonesia. Tuan rumahnya adalah asosiasi museum yang ada di ibu kota. Sekarang jadi asosiasi museum yang ada di daerah khusus Jakarta. Jakarta, DKJ. Nah, itu dia DFM Mania khususnya generasi milenial nih. Jangan lupa untuk meramaikan acaranya. Tadi di bulan Oktober ya, Pak ya. 11 sampai dengan 13. Tanggal 11 sampai 13 Oktober di gedung DPR RI tempatnya untuk Baik. pamerannya. Nanti bakal ada Pak Gatot juga di sana, DFM Mania. Ada, pasti saya ke sana, pasti ada di sana. Nah, saya dengan rombongan ada sekitar Hmm. 15 pengurus. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Haji Gatot Nugroho, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri, Argo Mulyo, juga pengelola koperasi, pengelola museum ya, Pak ya. Terima Ya, kasih banyak, betul. Pak, atas waktunya sudah berbincang-bincang ngobrol dengan Nurul dan juga DFM Mania. Semoga semua pendengar kita, juga DFM Mania, khususnya generasi muda bisa mengambil ibrahnya, mengambil manfaatnya, juga bisa dijadikan pelajaran untuk kita, generasi muda, bisa mengisi kemerdekaan dengan prestasi ya, Pak ya. Ya. Baik. Oke, DV Mania segitu aja untuk talk show Inspirasi dan Mandiri hari ini. Nanti untuk videonya kita post di YouTube kita di 103,4 Siap, DFM. siap. Jangan Terima lupa di kasih, Mbak Nurul. subscribe, Salam untuk like, comment, and semuanya share juga. teman-teman Baik, Mania. terima kasih banyak Pak. Akhirnya Nurul dan juga Bapak Gatot pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.